Bunda. Iya Teteh. Kajian hati. Angkat. Sekarang kita kasih kesempatannya untuk Mbak Dina Aryani di sini yang sudah hadir mau tanya langsung ke Ustadz. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Dina. Saya ingin berbagi kisah hidup saya yang sampai hari ini penuh perjuangan, doa dan harapan. Saya seorang single mom mempunyai satu anak laki-laki dan kini kita berbeda jarak. Saya di Jakarta dan dia di luar Jakarta. 2017 saya menikah. Seminggu saya menikah, saya mendapatkan KDRT verbal. Saya dihina setiap berantem malam saya diusir tidur di luar. Kemudian akhirnya saya tahajud, saya minta kepada Allah untuk dititipkan seorang anak. Dan Allah kabulin Ustadz. 2018 saya mau melahirkan. Di saat saya kontraksi saya hanya ingin dipegang tangannya Ustadz karena kesakitan. Tapi dia lebih memilih bermain game di depan saya. Kemudian saya emosi dan akhirnya detak jantung anak saya lemah dan akhirnya saya harus dioperasi. Kemudian di 2020 pertama kalinya saya mendapatkan kekerasan fisik Ustadz. Kita COVID dan harus kerja dari rumah. Dia nggak suka saya bertumbuh, berkembang. Saya seorang akunting dulu dan saya lembur sampai jam 12 malam. Dia nggak suka, dia kepala saya Ustadz. Dan saya selalu mendapat perlakuan seperti itu. Jadi semuanya sudah pernah saya terima. Dan di 2018 saya bekerja, saya menghidupi diri saya, menghidupi anak saya. Dan puncaknya itu di tahun 2022 Ustadz kita berantem, dia hidung saya sampai berdarah, tapi saya nggak mau lapor polisi. Dan kakak saya bilang, kalau kamu nggak mau lapor polisi, lapor ke Perlindungan Perempuan dan Anak. Akhirnya saya lapor ke sana dan saya nggak mau dengar kata siapapun waktu itu. Saya mau dengar kata psikolog. Sebenarnya saya sebagai istri ini salah nggak? Saya nggak pernah ceritain aibnya. Saya nggak pernah balas. Saya ikhlas untuk menafkahi semuanya dan tinggal dengan mertua Ustadz. Saya yang provide semua Ustadz. Saya bilang ke mamanya, Mama biarkan anak mama nyelesain masalahnya sendiri. Jangan mama ikut masuk. Saya coba bilang gitu. Kemudian saya ditalak 1. Saya ungkapin semua kekesalan saya sebelum saya pergi dari rumah Ustadz. Akhirnya saya pergi dari rumah. Kemudian mamanya mengajak saya lagi, ayo Din pulang. Jangan cerai, kasihan anak gitu. Dan akhirnya Ustadz di tahun 2023 itu kita pisah rumah. Anak saya bilang ke saya bahwa Papa udah punya pacar Ma. Kok kamu tahu? Iya karena Papa manggil sayang gitu Ustadz. Akhirnya saya nelfon hubungi suami saya saat itu, saya bilang kita cerai aja karena saya mau ngelanjutin hidup saya dan kamu harus ngelanjutin hidup kamu. Tapi ternyata dia pakai pengacara yang dibantu oleh mamanya juga. Mereka bertiga dan saya sendiri. Saya digugat sebagai istri yang tidak patuh pada suami. Karena nggak sesuai dengan faktanya, akhirnya saya gugat balik Ustadz. Saya gugat balik, alhamdulillah hakim mutusin bahwa saya terbukti bukan istri yang tidak taat pada suami. Kemudian hak asuh di saya, tapi karena saya bekerja Ustadz, saya nggak bisa jaga anak saya.
Jadi di weekday di dia, di suami, weekend di saya. Tapi karena suami selalu bilang, kenapa sih anak ini di sini terus? Kan hak asuh di kamu. Akhirnya saya mutusin untuk anak saya diasuh oleh ibu saya di luar Jakarta. Dan bapaknya nggak setuju. Anak saya udah setahun di sana, bapaknya menanyakan kapan anak ini di sini di Jakarta. Saya tanya pada beliau, kalau dia di Jakarta, siapa yang nafkahin dia? Saya atau mama kamu? Saya tanya itu, tapi dia nggak jawab juga Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, untuk kehidupan saya selanjutnya Ustadz. Bagaimana dalam Islam kedudukan wanita sebagai tulang punggung keluarga? Kemudian apakah saya salah sebagai ibu? Kemarin saya menginginkan anak saya, tapi sekarang saya titipkan anak saya ke ibu saya untuk kehidupan kami berdua yang lebih baik. Itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Beliau bertanya, bagaimana kedudukan perempuan di dalam Islam. Perempuan itu adalah sosok yang mulia dan dimuliakan. Sebelum Islam datang, perempuan punya posisi, mohon maaf ya, sering direndahkan. Perempuan hanya dijadikan, mohon maaf, pemuas nafsu semata. Tapi saat Islam datang, perempuan itu mulia dan dimuliakan. Islam sangat menjaga harkat martabat perempuan. Bahkan di Quran ada surat yang langsung Allah sebutkan makna nama suratnya adalah perempuan. Apa itu? An-Nisa. Perempuan itu sosok yang mulia dan dimuliakan. Maka mohon maaf. Mungkin kita melihat perempuan itu lemah, tapi ternyata perempuan itu sosok yang sangat kuat. Setuju? Mungkin fisiknya terlihat lemah, tapi hatinya terlihat kuat. Maka beliau bertanya lagi, gimana kalau perempuan menjadi tulang punggung? Tentu mohon maaf, di rumah tangga yang punya kewajiban mencari nafkah siapa? Suami. Tapi kalaupun istri mau bekerja, hitungannya bukan kewajiban. Tapi hitungannya membantu rumah tangga tersebut. Dan kalaupun ada kebaikan yang diberikan, hitungannya sedekah. Pertanyaannya, boleh enggak istri bekerja? Tergantung, ada syaratnya. Kata para ulama disebutkan setidaknya ada 3 syarat seorang istri boleh bekerja. 1, dia memilih pekerjaan yang pekerjaannya tidak mengganggu kewajibannya untuk menjadi istri dan ibu dari anaknya. Ada nggak pekerjaan yang seperti itu? Ada. Bunda boleh bekerja silakan. Tapi jangan lalaikan kewajiban kita untuk menjadi istri dan ibu di rumah kita. Betul? Yang kedua, karena kita sudah punya suami, harus izin sama siapa? Suami. Harus dapat ridho dari suami. Dan yang ketiga, kalaupun kita mau bekerja, pilihlah pekerjaan yang tidak menimbulkan fitnah bagi perempuan. Maka Mbak Dina dari situ, Mbak Dina boleh bekerja. Apalagi mohon maaf ya, mungkin Mbak Dina juga harus membantu ekonomi keluarga. Mungkin harus membantu ekonomi adik atau orang tua sehingga memilih untuk bekerja. Tapi ingat, kewajiban mencari nafkah itu ada pada siapa? Suami. Dan kalaupun istri bekerja, istri hitungannya membantu dan jadi kebaikan sedekah untuk istri tersebut, untuk keluarga tersebut. Mbak Dina mungkin dilema tentang anak tadi ya. Kalau boleh AA memilih dan memberikan masukan, sebaiknya anak tidak jauh dari ibunya. Maka tadi kalau Mbak Dina memilih gimana ya, saya harus bekerja, anak saya sama orang tua saya. Harta bisa dicari.
Setuju? Harta bisa diganti. Tapi waktu bersama anak kita tidak bisa diganti. Karena bagaimanapun kasih sayang seorang ibu itu sangat dibutuhkan oleh anak kita. Kadang kita merasa anak kita cukup dikasih materi. Padahal mohon maaf. Kasih sayang kita, hadirnya kita, pelukan kita, senyuman kita, semangat kita. Itu jauh lebih berharga untuk anak daripada sekedar materi yang kita berikan. Maka Mbak Dina, silakan bekerja, tidak jadi masalah. Tapi izin, jangan sampai melepaskan anakmu. Titip salam buat anak, titip salam buat keluarga besar. Semoga setelah ini bisa lebih tenang dan bisa menemukan jawaban dari semua yang pernah digelisahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu awal 2018 pas melahirkan itu, saya yakin hubungan ini tuh nggak bakal lama. Tapi saya tetap bertahan, saya hanya menjalani aja. Tapi karena ada KDRT fisik, terus sikapnya yang nggak pernah membela saya, akhirnya saya yakin ini pasti cerai gitu. Saya nggak nyesal menikah karena ada anak. Kalau saya nggak menikah dan perjalanan saya sampai hari ini, kalau saya menyesal, mungkin saya nggak ada di sini hari ini. Tapi karena anak, saya bersyukur banget punya anak yang soleh banget, yang sayang banget sama saya, yang butuh saya. Mungkin kalau nggak ada mereka, nggak ada dia, saya nggak tahu jalan kehidupan saya seperti apa. Tapi saya nggak pernah menyesal sih. Saya lega, saya bisa memulai kehidupan saya yang baru terkait wanita sebagai tulang punggung, terkait anak saya. Jadi saya bisa mengambil pelajaran dari kajian hari ini.